Satu materi ketiga dengan judul neraca perbankan dan risiko aset liability management dan spekulasi gap. Perkenalkan, nama saya Abdul dengan NIM 196. Perkenalkan, nama saya Lex Santosa dengan NIM 226. Perkenalkan, saya Leon Bayudan NIM 177. Perkenalkan, saya Samuel Safina Amelia NIM 132 dan ada teman kita yang jarang hadir yaitu Yori karena ada shift malam. Next. Neraca perbankan dan risiko. Neraca perbankan adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aset atau aktiva, kewajiban, liabilitas, dan modal atau ekuitas suatu bank pada waktu tertentu. Neraca perbankan dan risiko merujuk pada pengelolaan aset dan kewajiban bank serta risiko-risiko yang melekat pada aktivitas perbankan seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko operasional. Next. Komponen neraca perbankan. Yang pertama aset. Aset dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama aset lancar seperti kas, giro, rekening nasabah, deposito jangka pendek, surat berharga, likuid. Yang kedua aset tidak lancar, misalnya aset tetap seperti tanah, gedung, mesin, investasi jangka panjang, dan aset tak terwujud jika ada. Dua, liabilitas atau kewajiban. Liabilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, liabilitas jangka pendek. Contohnya simpanan giro, tabungan, deposito nasabah, termasuk bagian jatuh tempo dalam waktu dekat. Kewajiban operasional jangka pendek. Yang kedua, liabilitas jangka panjang. Misalnya pinjaman antar bank jangka panjang, obligasi yang diterbitkan bank. Yang ketiga, ekuitas. Komponen ekuitas bank biasanya mencakup modal disetor atau saham yang disetorkan pemegang saham, laba ditahan atau retained earnings, selisih penilaian kembali jika ada. Next. Fungsi neraca adalah manajemen risiko bank. Satu, analisis likuiditas. Dari neraca, manajer risiko bisa melihat apakah bank memiliki cukup aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, analisis solvabilitas. Dengan melihat likuiditas relatif terhadap aset, bisa dilihat seberapa kuat modal bank dalam memegang risiko kerugian. Yang ketiga, struktur pendanaan. Neraca membantu manajer melihat komposisi liabilitas atau simpanan versus utang jangka panjang dan bagaimana strategi pendanaan. Yang keempat, dasar ALM atau Asset Liability Management. Neraca menjadi dasar untuk ALM karena manajer akan menganalisis mismatch antara aset dan liabilitas. Contoh ya misalnya jatuh tempo suku bunga. Yang kelima, regulasi. Regulator seperti OJK di Indonesia bisa menggunakan neraca untuk mengevaluasi risiko modal, likuiditas, dan risiko bank lainnya. Next. Aset liability management atau ALM. ALM adalah proses strategi mengelola aset dan liabilitas institusi keuangan secara bersama-sama untuk mengendalikan risiko, terutama risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Tujuan ALM yaitu memastikan bank punya keseimbangan antara pendanaan dan penempatan dana atau aset agar bisa memenuhi kewajiban sekaligus mengoptimalisasi keuntungan. Komponen risiko dalam ALM yaitu pertama, risiko likuiditas, ketidakmampuan memenuhi kewajiban karena dana tidak cukup atau sulit dicairkan. Yang kedua yaitu risiko suku bunga, interest rate risk. Risiko bahwa perubahan suku bunga pasar akan merugikan bank karena aspek aset dan liabilitas berubah. Yang ketiga yaitu dalam konteks ALM perbankan, risiko ini sangat penting karena bank mengandalkan pendanaan jangka pendek atau misalnya simpanan untuk menyalurkan pinjaman jangka panjang. Strategi dalam aset liability management atau ALM. Pertama, matching atau penjajaran, menyelaraskan jatuh tempo, maturity, aset dan liabilitas agar arus kas lebih stabil. Yang kedua, diversifikasi, yaitu menggunakan berbagai instrumen pendanaan dan penempatan seperti deposito, pinjaman antar bank, surat berharga agar risiko tidak terkonsentrasi. Yang ketiga, ada simulasi dan stress testing. ALM harus mencakup analisis skenario perubahan suku bunga atau likuiditas untuk melihat dampaknya terhadap neraca. Yang keempat, pengaturan kebijakan likuiditas. Menentukan limit likuiditas, menyiapkan aset likuid sebagai buffer, dan kebijakan pendanaan jangka pendek versus jangka panjang.
Manfaat aset liability management atau ALM. Yang pertama, menurunkan risiko likuiditas dan suku bunga. Yang kedua, menjaga stabilitas neraca bank. Dan yang ketiga, optimasi margin bunga, interest margin, dan profitabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir, mematuhi regulasi manajemen risiko yang ditetapkan pengawas seperti OJK. Spekulasi gap atau gap risk interest rate. Spekulasi gap adalah perbedaan sensitivitas pengelolaan suku bunga antara aset dan kewajiban untuk menghindari dampak negatif pada suku bunga. Satu, concern gap atau repressing rate. Gap rate adalah menurut OJK, gap rate terjadi dari perbedaan waktu penyesuaian suku bunga antara aset dan liabilitas atau repressing. Yang kedua, repressing rate berarti suku bunga pada instrumen akan disesuaikan pada waktu yang berbeda antara aset dan liabilitas. Jika liabilitas melakukan repressing lebih cepat daripada aset, bank bisa membayar bunga lebih tinggi sebelum mendapatkan bunga lebih dan dari aset. Yang ketiga, dalam regulasi OJK, gap risk didefinisikan sebagai risiko yang dapat menyebabkan penurunan net interest income atau perubahan nilai ekonomis. Strategi manajemen gap risk. Bank bisa menyesuaikan struktur aset dan liabilitas. Misalnya, jika diperkirakan suku bunga akan naik, bank bisa memilih lebih banyak aset dengan suku bunga mengembang atau floating dan liabilitas dengan suku bunga tetap atau fixed agar lebih aman dari kenaikan beban. Yang kedua, untuk mengelola basis risk, bank bisa menyesuaikan pricing liabilitas agar lebih sinkron dengan pergerakan suku bunga acuan pasar. Yang ketiga, untuk option risk, bank bisa menggunakan penalti, misalnya denda jika nasabah menarik sebelum jatuh tempo agar anuitas lebih dapat diprediksi. Kesimpulan yaitu neraca perbankan dan risiko yang melekat perlu dikelola secara cepat melalui aset liability management atau ALM. Dengan analisis gap adalah alat penting untuk mengendalikan ketidaksesuaian risiko antara aset dan liabilitas, terutama risiko suku bunga. Melalui pengelolaan gap yang tepat, bank dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Semua konsep ini saling terkait dalam menjaga stabilitas dan profitabilitas bank dalam lingkungan risiko yang dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.